Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tos.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Myth Chrysaor Krishna. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Chrysaor Krishna. Dia ini adalah salah satu dari ketujuh Marine General yang muncul dalam serial animenya yaitu Senseiya Chapter Poseidon. Chrysaor Krishna ini adalah penjaga dari Indian Pillar dengan ciri khasnya yaitu senjata tombaknya yang bernama Golden Lance. Kekuatan dari Golden Lance ini sangat kuat. Dia ini adalah tombak yang bisa menembus apapun. Bahkan tamengnya si Ryu sekalipun itu bisa ditembus oleh Golden Lance ini. Selain dengan senjatanya, kekuatan dari Chrysaor Krishna ini juga tidak bisa diremehkan. Dia ini bisa menggunakan kekuatan spiritual yaitu Maharoshihi. Dengan kekuatannya bahkan Chrysaor Krishna ini bisa membutakan mata si Ryu. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari figur ini. Ini adalah figur yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harganya ini kurang lebih di harga 1 juta. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk box di bagian depannya, ini kita bisa melihat figurnya dari si Chrysaor Krishna. Dan juga ada gambar Krishna yang ada di animenya. Lalu ada logo Senseiya ya di bagian atasnya, dan juga di bagian bawahnya ada logo dari Bandai. Untuk figur ini, itu dirilis di tahun 2007. Jadi ini figur yang sudah cukup lama ya. Di bagian sampingnya ini kita bisa melihat gambar dari objeknya ya, dari si Chrysaor. Ada tulisan Saint-Claude Myth dan juga Chrysaor Scale. Lalu di bagian belakangnya ini adalah box artnya yang dimana si Krishna sedang melakukan jurus Maharoshihi. Di sini kita juga bisa melihat ya berbagai macam pose-posenya dari si Chrysaor Krishna ini, dan di sini menurut gue adalah gimmick yang bagus. Kita bisa melakukan pose si Chrysaor Krishna ini sedang melakukan jurus Maharoshihi seperti ini. Di bagian sampingnya ini sama seperti bagian sampingnya tadi, ada gambar dari bagian objeknya. Lalu di bagian atasnya seperti ini ya, ada gambar trisulanya dari si Poseidon, dan juga di bagian bawahnya seperti ini. Dan untuk box Saint-Claude Myth yang dulu ya, itu seperti biasa kita bisa buka untuk bagian boxnya ya. Dan di sini kita bisa melihat figurnya seperti apa di dari bagian luar gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini. Oke teman-teman, jadi untuk di dalam boxnya ini kita dapat 2 buah blister ya. Untuk di blister pertama, ya, bisa dilihat di sini kita dapat figurnya dari si Krishna, dan di sini bisa dilihat unik ya, si Krishna itu jadi ada kayak bisa buka baju gitu. Terus di sini juga dapat berbagai macam armornya ya, seperti armor badan, bahu, tangan, dan juga bagian kaki. Dan juga ada beberapa parts tangan pengganti juga. Ada total yang kita dapat ini ada 3 pasang untuk parts tangan penggantinya. Lalu untuk di blister kedua, di sini kita bisa melihat adalah kerangka dari bagian objeknya ya. Lalu juga ada beberapa parts armornya juga, seperti armor bagian roknya, terus ada gambar buletannya di bagian belakangnya itu, dan juga yang pasti ada tombak dari si Krishna yaitu Golden Lance. Lalu yang pasti di sini kita juga dapat manual book ya. Jadi untuk manual book ini adalah panduan bagaimana cara memasang parts armornya di bagian figurnya dan juga di bagian kerangka dari objeknya. Jadi untuk manual booknya kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat 2 buah blister dan 1 buah manual book. Dan langsung aja kita lihat objek dari si Chrysaor Krishna ini. Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Chrysaor Krishna, dan untuk objek dari Chrysaor Krishna ini adalah Chrysaor, yaitu seorang anak dari Poseidon dan Medusa. Tapi untuk bentuk dari objeknya ini, sebenarnya Masami Kurumada menggambarkan objek yang si Chrysaor Krishna ini dengan Virudaka, yaitu seorang raja pada masa India kuno.
Bisa dilihat untuk api yang ada di belakang punggungnya itu mirip banget ya dengan objek dari si Crystal Krishna sekarang. Menurut gue sih benar-benar mirip. Jadi untuk bentuk dari objeknya ini ya ini adalah Virudaka. Bentuknya ini adalah seseorang ya yang sedang duduk bersila sambil melayang dan juga sambil memegang tombak di bagian tangannya ini. Jadi kayak seolah-olah sedang bermeditasi ya, tapi dia kayak melayang gitu. Untuk bentuknya ya cukup keren menurut gue ya. Gue suka sih dengan dia ini kayak melayang gitu ya seolah-olah. Jadi kelihatannya keren dan unik aja gitu. Cuman kalau kita bandingin dengan versi yang ada di animenya, sebenarnya sih ini berbeda ya. Karena untuk yang versi dari animenya itu sebenarnya untuk objeknya itu cuma setengah badannya aja. Kayak objeknya si Poseidon lah, dia itu sebenarnya setengah badan aja. Jadi untuk di bagian kakinya ini sebenarnya kalau di animenya itu nggak ada. Gue tetap suka-suka aja sih dengan ditambahinnya bagian kakinya ini. Jadi ya kelihatannya keren gitu. Soalnya kalau kayak setengah badan menurut gue sih kayak terlalu biasa ya. Kalau misalkan kayak gini kayaknya lebih keren aja gitu. Lalu gue akan tunjukin untuk letak-letak dari armornya. Untuk di bagian kepala ini adalah armor bagian kepala. Di bagian sini ada armor bagian bahu. Cuman untuk di bagian bahunya ini dia masangnya kebalik ya. Terus untuk di bagian sini ini adalah bagian badan. Lalu di bagian sini ada bagian roknya. Cuman di sini ada capitan tambahan supaya untuk di bagian roknya ini bisa menyesuaikan dengan bentuk kakinya yang sedang bersila ini. Di sini ada armor bagian tangan. Di sini armor bagian tangannya juga ya. Lalu di sini armor bagian kaki, bagian lutut, dan juga bagian pahanya ada di bagian sini. Jadi untuk letak dari armornya ya benar-benar sama lah kayak masangin ke orangnya aja. Dan terakhir di sini ada bagian kayak sayapnya gitu ya di bagian sini. Lalu di bagian bawahnya di sini ada kayak standnya gitu yang membuat si objeknya ini bisa melayang ya. Jadi objeknya kayak bening seperti ini dan di bagian bawah ada tatakannya. Di bagian tatakannya juga kayak ada ornamen-ornamennya gitu yang melambangkan cakra-cakra dari si Krishna ini. Dari proses pemasangannya sendiri menurut gue ini terbilang ya cukup lumayan lah ya. Sebenarnya nggak sulit-sulit banget, cuman cukup tricky aja gitu untuk proses pemasangannya. Karena beberapa dari bagian parts armor ya itu menurut gua nggak pas sih dengan kerangka dari objeknya. Seperti contoh untuk di bagian kakinya ini, untuk di bagian kaki ini ya cukup keras sih untuk proses pemasangannya. Jadi agak susah gitu bikin dia bisa bersila seperti ini. Karena untuk di bagian armor kaki ini harus keras banget untuk masanginnya supaya untuk di bagian telapak kakinya ini bisa menancap ke bagian kerangka dari objeknya. Terus untuk di bagian roknya juga agak-agak susah juga ya. Dia bisa ngepasin kayak gini. Ya kayak kurang pas banget gitu. Cuman sebenarnya bisa. Cuman ya agak susah aja gitu karena kurang gitu pas. Lalu juga untuk di bagian armor badannya ya. Nggak tahu kenapa untuk armor bagian badannya itu nggak bisa menutup dengan sempurna. Karena di bagian sini, ini kan dia ada parts tambahan ya, kayak panjang gitu, supaya ini bisa memasang armor bahunya. Dan ini dia tuh nggak bisa masuk dengan masuk banget gitu, jadi dia agak ngebuka seperti ini, jadi nggak bisa ngepas. Jadi pas masangin sayapnya, itu kayak harus dipaksa gitu sih, supaya dia bisa masang ke bagian armor badannya ini. Lalu yang terakhir, untuk dia masangin ke bagian standnya supaya dia melayang seperti ini juga cukup keras aja sih menurut gue ya. Jadi kayak harus dipaksa gitu. Gue awalnya juga takut-takut ya karena takut patah. Cuman ya emang harus dipaksa ternyata untuk dia bisa posisinya sempurna seperti ini. Jadi overall untuk dari bentuk objeknya gue sebenarnya cukup suka ya dengan bentuk dari objeknya. Cuman dari proses pemasangannya sendiri ya gue kurang suka sih karena beberapa parts armor itu nggak gitu pas di kerangka dari objeknya ini.
Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Krisaur Krishna yang sudah terpasang lengkap dengan armor semuanya. Dan pertama seperti biasa kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya ini. Dari penampakannya sendiri, menurut gue sih untuk figur Krisaur Krishna ini adalah figur yang cukup unik ya. Karena untuk kulit dari Krishna ini sangat hitam banget ya, bisa dilihat. Benar-benar gelap banget untuk kulit dari si Krishna ini. Karena jarang-jarang gitu tokoh dari Senseiya atau figur dari Saint Claude Myth itu berkulit hitam seperti si Krishna ini. Dari penampakannya ya cukup mirip ya menurut gue dengan si Krishna ya. Dari bentuk armornya, terus proporsi badannya, terus sculpt dari bagian kepalanya juga menurut gue cukup dibuat dengan bagus ya. Cukup mirip lah dengan si Krishna. Dan jadi ya cukup bagus lah menurut gue sih untuk penampakan dari figurnya. Overall ini dibuat dengan cukup baik. Tapi kalau dari warnanya gue tetap kurang suka ya dengan warna dari Saint Claude Myth regular Poseidon ini, karena untuk warna sendiri berbeda dengan yang ada di animenya. Untuk yang di Saint Claude Myth ini menurut gue warnanya sedikit pucat aja gitu. Lalu di bagian belakangnya ini yang ada di bulatan di bagian belakang, ini sebenarnya adalah versi dari manganya. Kalau kalian melihat di versi animenya itu nggak ada bundaran di belakang ini, jadi terserah kalian. Kalian mau mengikuti versi dari manga atau versi dari animenya. Lalu untuk detail dari figurnya sendiri ya seperti biasa ya, untuk armor dari Saint Claude Myth itu dibuat dengan sangat detail. Semua ukiran-ukiran di bagian kaki, terus di bagian badan, dan lain-lainnya lah ya. Semuanya itu dibuat dengan sangat detail dan menurut gue sih ini keren lah untuk di bagian armornya. Untuk proses pemasangan ke figurnya juga nggak gitu ada masalah ya. Semua itu menurut gue sih cukup presisi semua di kerangka dari figurnya. Jadi dalam proses pemasangannya gue nggak ada masalah sama sekali. Cuman untuk di bagian kepalanya menurut gue sih ini cukup kendor ya. Kayak untuk masangnya itu menurut gue sih nggak proper aja gitu. Kayak cuma nyantol doang kayak gini. Jadi kalau kita goyang-goyangin tuh masih bisa gitu. Lalu lanjut untuk di bagian artikulasi, untuk di bagian kepala ini kita bisa nengok kanan kiri ya. Cuman cukup terbatas juga karena untuk kalau kalian memakai armor kepala itu kan di bagian sini ya, di bagian pipi itu kan sampai ke sini menyentuh di bagian kerahnya. Jadi cukup terbatas gitu untuk kalian gerak-gerakin. Nah, bisa kalian lihat karena terbentur di bagian kerahnya ini. Dan lagi kalau misalkan kalian memasang bundaran di bagian belakang ini juga menambah terbatas lagi artikulasi, karena untuk di bagian belakang rambutnya ini kan dia terhalang oleh lingkaran di bagian belakangnya ini, jadi ya cukup terbatas lah untuk artikulasi di bagian kepalanya. Lalu di bagian bahunya bisa naik turun ya, seperti biasa bisa naik turun. Terus bagian tangannya bisa maju mundur, bisa nekuk juga, cuman nggak terlalu banyak untuk nekuknya. Di bagian dadanya semua nggak ada artikulasi, di bagian perut juga nggak ada artikulasi, jadi kaku. Di bagian roknya ini bisa ngebuka ya, dan ada kunciannya gitu di bagian belakangnya seperti ini. Jadi dia selalu rapi gitu ya, ada kunciannya. Di bagian kakinya bisa nekuk ke depan, cuman sedikit terbatas juga karena terhalang oleh armor ini. Kalau mau dibuka seperti ini, cuman agak aneh sih kelihatannya ya. Bisa nekuk juga seperti ini. Untuk di bagian bundaran ini sementara gue copot dulu karena ini juga cukup gampang copot sih untuk di bundaran di bagian belakangnya ini. Lalu untuk di bagian telapak kaki bisa naik turun ya, naik turun dan juga bisa ke samping-samping juga. Jadi untuk artikulasi ya sebenarnya sih cukup terbatas menurut gue untuk artikulasi si Krishna ini ya. Karena ini juga masih Saint Claude Myth reguler, jadi untuk artikulasinya memang masih sedikit terbatas. Lalu untuk parts-parts dari bagian armornya, untuk armor kepala ini terbuat dari plastik ya. Lalu untuk bundaran ini juga terbuat dari plastik semua. Di bagian bahunya terbuat dari plastik juga. Di bagian badan terbuat dari besi, bagian roknya seperti ini, yang rangkanya ini terbuat dari plastik, sedangkan untuk yang di samping-sampingnya ini terbuat dari besi. Bagian tangan ini semua terbuat dari besi. Bagian paha besi, lutut terbuat dari plastik, dan untuk bagian kakinya ini terbuat dari besi. Lalu teman-teman di sini kalian dapat aksesoris tambahan yaitu berupa leher. Buat kalian yang nggak tahu leher ini untuk apa, jadi leher ini fungsinya adalah kalau si Krishna ini kan bisa pose dia buka baju ya, seperti yang ada di bagian kotak belakangnya ini. Dia buka baju dan melakukan meditasi gitu ya, mengeluarkan jurusnya. Jadi kalau misalkan kalian mau pose seperti ini, jadi untuk lehernya itu kalian ganti dengan leher yang lebih pendek seperti ini. Karena untuk leher yang memasang untuk di bagian armor itu lehernya lebih panjang. Sedangkan untuk leher yang ini dia lebih pendek, jadi lebih proporsional gitu. Kalau misalkan kalian mau posein si Krishna ini buka baju gitu.
Lalu yang terakhir pastinya kita dapat aksesoris berupa senjatanya si Krishna, yaitu Golden Lance. Jadi ini terpisah menjadi dua ya. Untuk di bagian sini, ini terbuat dari besi, sedangkan untuk yang tongkat satunya ini terbuat dari plastik. Ya, gue sih agak sedikit kurang suka sih, karena dia misa-misa ya. Ada yang dari plastik dan dari besi. Jadi kalau misalkan kita lihat, itu dia kayak belang gitu. Untuk di bagian plastik dia lebih mengkilat, sedangkan untuk di bagian besi dia lebih gelap gitu. Dan juga ini menurut gue kayak agak rawan patah ya, karena ini kan terbuat dari plastik dan untuk tusukannya sendiri itu kan cukup panjang ya. Bisa kalian lihat, nah untuk tusukan itu cukup panjang. Jadi kalian harus hati-hati sih, karena ini menurut gue rawan patah kalau misalkan kalian bengkok-bengkokin gitu. Ini aja udah kayak bisa bengkok-bengkok gitu. Jadi ya kalian harus hati-hati. Untuk detail dari tombaknya sendiri ya ini sudah dibuat dengan bagus ya. Bisa kalian lihat detailnya di sini ada kayak ukiran bunganya. Terus semua di bagian ujung tombaknya ini juga dibuat dengan sangat rapi. Jadi menurut gue sih untuk tombaknya ini dibuat dengan cukup bagus ya. Lebih sempurna lagi kalau misalkan ini warnanya seragam ya. Ya kalau misalkan dia mau buat dari plastik ya mendingan plastik aja semua gitu. Supaya warna ini nggak belang seperti ini. Oke teman-teman, jadi untuk figur Saint Cloud Meet Crystal Krishna ini, menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan cukup mirip ya dengan yang ada di animenya. Mulai dari proporsi badan, terus bentuk dari armor, dan juga dari face sculpt-nya juga. Menurut gue sih ini udah dibuat dengan cukup mirip dengan si Crystal Krishna. Terus gue juga suka untuk di figur ini itu kita bisa melakukan pose si Krishna ini sambil membuka armor ya, sambil bermeditasi gitu. Menurut gue sih itu gimmick yang bagus juga. Lalu untuk detail dari armornya juga dibuat dengan bagus, cuman sayangnya untuk warna dari catnya itu gue kurang suka sih karena warna dari catnya ini terlihat pucat. Terus ada beberapa parts armornya juga yang kurang presisi, khususnya untuk di bagian objeknya. Jadi untuk proses pemasangan objek itu cukup menyulitkan. Dan juga untuk armor di bagian kepalanya ini, untuk armor di bagian figurnya itu menurut gue sih agak sedikit kendor juga. Jadi overall untuk skor dari gue untuk figur ini, gue kasih nilai 7 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.